Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa sholatul kusufi utawi sholat graono srengenge lisyamsi tegese kados srengenge wa sholatul khusufi lan sholat graono lil qamari kaduwe rembulan. Kullun iku kullun utawi saben-saben suwiji minhuma sangking sholatul kusuf wa sholatul khusuf iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kokohaken. Fa in fatat mongko lamun pot apa hadis sholatu ikilah sholat lam tukdo mongko ora kena den kodok iya bose sholat ailam yusro tegesi ora den syariataken apa kodok uha ngodoi sholat. Pasal ini menerangkan sholat gerhana matahari dan gerhana rembulan. Keduanya, sholat gerhana matahari dan rembulan itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat sunnah. Jika sampai tidak sholat atau ketinggalan sholat sedangkan gerhana sudah selesai, maka tidak harus atau tidak sunnah untuk diqodho, tidak disyariatkan untuk mengqodhoinya. Itu sholat gerhana matahari dan rembulan. Asalnya ini dari dawuhnya Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Terus juga dari sunnah Rasul atau hadis Nabi, inna syamsa wal qamaru ayatani min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankasifa ma bikum. Jadi gerhana baik matahari atau rembulan itu tanda, satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dia tidak akan gerhana karena dia gerhana bukan karena matinya seorang dan bukan karena hidupnya seorang. Itu memang hanya semata karena tanda wujudnya Allah, itu saja. Sebab zaman dulu ketika putra Ibrahim itu meninggal, dikait-kaitkan dengan adanya gerhana, pas barengan gerhana. Itu makanya ditegaskan di sini bukan karena mati dan hidupnya seorang, tapi murni hanya tanda wujudnya Allah. Pada zaman dulu orang Yahudi kalau ada gerhana mereka menabuh-nabuh semua yang ada ditabuh, dibangun-bangunkan. Seperti zaman dulu kan gitu, dibangun-bangunkan. Ya yaquluna sakhir qamar. Jadi rembulan telah disihir oleh seseorang lah gitu. Makanya semuanya dibangunkan, ternak-ternak dibangunkan. Saya juga masih menangi dulu itu. Kalau ada gerhana, wah semuanya dikubuai waktu itu ya. Sehingga malah ada ya kalau rumah kalau belum selesai atapnya itu gentengnya itu harus diselesaikan kalau ada gerhana. Nggak boleh kalau zaman dulu itu. Terus ada orang hamil harus nyokot kreweng ada di bawah longan kalau dulu itu nggak boleh itu ya. Itu perbuatan orang Yahudi ya. Wa yaqulu sukhirul qamar fa shalla
sallallahu alaihi wasallam salatul khusuf. Akhirnya Kanjeng Nabi salatul khusuf. Dan Kanjeng Nabi ingkar terhadap memukul-mukul itu, ya. Karena apa? Kalau memukul-mukul seperti yang sudah terjadi, ya, di sebagian para leluhur kita, ya, itu dilarang oleh Rasulullah. Karena apa? Li'anna fihi tasbihan bil yahud. Karena itu menyerupai orang Yahudi, nggak perlu dilakukan. Dan apa manfaatnya? Ya, semua dibangunkan kalau ada gerhana. Saya masih ingat waktu kecil itu digugai, memang digugai ada gerhana itu, tangi-tangi gitu, tapi kafe, pentong-pentongan di duduk kafe, kayu-kayu ini, gitu lah. Peti anggrem di produk di kablo. Itu dulu seperti itu. Itu hukumnya sunnah. Ketika saya ngaji ini, ada yang tanya, lu sunnahnya itu bagi siapa? Kan gerhana matahari itu, ya, bisa jadi di sini nggak tampak, di sebagian daerah kan tampak, ya. Begitu. Waktu saya pas di Bangkuning itu, ya, menerangkan masalah gerhana, ya, itu. Kan di sebagian daerah kelihatan, di sini nggak kelihatan. Lu yang mana yang disunahkan itu? Melihat daunnya Kanjeng Nabi, dari daun itu, maka ulama berpendapat bahwa jadi fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Jika kamu melihat, maka sholatlah. Bagi yang melihat, daerah yang memang kelihatan. Artinya kelihatan itu bukan berarti kelihatan memang kelihatan, enggak. Maksudnya begini. Kalau ada mendung, cuma memang daerah sini itu menurut prediksi kan di hisab itu. Memang gerhana tampak dari sini. Walaupun mendung tetap kita sunnah. Gak cukup hanya khabar-khabar saja. Artinya apa? Dari sini gak tampak. Cuma menurut hitungan memang ada gerhana. Tapi di daerah lain. Nah, kita gak sunnah untuk melakukan sholat gerhana. Kalau kita sunatkan, gak mari-mari kita sholat gerhana. Kan sekarang zaman canggih. Di luar negeri bisa dideteksi kan. Ya, gerhana. Terusan kita melakukan sholat gerhana nggak mari-mari, ya. Yang melakukan. Makanya fa idza ra'aitum dzalika fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Jika kamu melihat apa yang kamu lihat gerhana itu, maka sholat dan berdoalah sampai dia terbuka, artinya sampai dia, katanya orang dulu, sembuh. Katanya kalau gerhana itu bulannya dimakan buto. Wah, gitu. Kerowak katanya gitu. Hukumnya sunnah muakkad. Bagi siapa? Likulli ahadin min dzakarin wa unsa wa musafirin wa muqimin wa hurrin wa abdin furoda wa jama'atan. Hatta annahu yusannu liwaliyil mumayyiz amruhu biha. Jadi sunnahnya itu bagi setiap orang laki-laki, perempuan, baik itu musafir atau mukim, merdeka atau budak, sendirian atau jamaah, sampai sunnah bagi wali yatim, walinya anak kecil, entah itu orang tuanya atau yang merambut, walinya anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah tegas, sunnah untuk menyuruh atau mengajak anaknya itu untuk sholat gerhana. Jadi muakkadatan ay matlubatan tolaban akyatu. Jadi nemen sunnah gitu. Nemen sunnah, sunat muakkad. Jika sudah selesai, artinya sudah habis gerhananya, ya sudah, tidak disunahkan untuk mengqadha. Itu sholat gerhana. Sampai di sini ada barangkali ada yang ditanyakan. Sampun nggih?
Nggih, kula terusaken. Nggih, wonten nggih. Jadi jadi menawi napa niku wau dijawab pertanyaane, kapan ya mulainya gerhana? Sampai kapan? Sampai selesai. Artinya selesai apa? Selesai sudah habis semua. Sudah utuh lagi. Walaupun hampir selesai tapi belum selesai semua, masih disunahkan. Kalau sudah bersih semua, artinya kelihatan semua, sudah habis waktunya salat gerhana. Startnya mulai gerhana. Wa yusolli lan salata sapa wong likusufi syamsi kaduwe grahana srengenge wa khusufil qamari lan grahana rembulan rakaataini kelawan 2 rakaat yuhrimu takbiratul ihram sapa wong biniyati sholatil kusufi kelawan niat salat grahana summa ba'dal iftitahi monggo kari-kari sakwise maca doa iftitah wa ta'awudi lan doa dan ta'awud yaqra'u maca sapa wong al-Fatihah ta ing Fatihah wa yarka ulan ruku sapa wong summa yarfa'u monggo kari-kari ngangkat utawa tangi sapa wong utawa ngangkat sapa wong roksahu ing sirahe wong minar ruku saking ruku wa ya'tadilu lan i'tidal sapa wong summa yaqra'u monggo kari-kari maca sapa wong al-Fatihah ta ing Fatihah sanian hale kang kaping pindho summa yarka'u monggo kari-kari ruku sapa wong sanian hale kang kaping pindho akhofa hale luwe cepet minalladzi tinimbang saking ruku qoblau kang sadurunge sani summa ya'tadilu monggo kari-kari iktidal sapa wong sanian hale kang kaping pindho sumayas judumo kari-kari sujud sapa wong as-sajdataini kelawan sujud loro bitumak ninati kelawan tumak nina fil kulli ing dalem sekabehane sumayusolli mo kari-kari salat sapa wong rakaatan ing rakaat saniatan kang kaping pindho bikiyamaini kelawan 2 adegan wa qiraataini lan 2 wacanan Fatihah wa ruku'aini lan 2 ruku'an wa tidalaini lan 2 iktidalan wa sujudaini lan 2 sujudan wa hadza utawi iki iku makna qaulihi arti dawuhe Ki Musannaf fi kulli rakaatin qiyamani fi kulli rakaatin iku ing dalem saben-saben sak rakaat min huma saking karne 2 rakaat qiyamani utahe ngadeg loro yutilu halin dawaaken sapa wong al-qiraata ing wacanan fihima ing dalem karone qiyamani kama saya bareng saya kang bakal saka sima wa fi kulli rakaatin lan ing dalem saben-saben rakaat ruku'ani lan iku tetep ing dalam saben-saben sak rakaat ruku'ani utahi rukuk loro yutilu dawakna sapa wong at-tasbiha ing tasbih fihima ing dalam karone ruku'ani dunas sujudi ora ing dalam sujud fala yutawilu mongko ora kena dawakna sapa wong ing sujud wa hadza utawi iki iku la yutawilu iku ahadu wajhaini salah sijine wajah loro lakin sahihu tetapi utawi menurut kaul sahih iku anau sak temene wong ku yutawilu ndawakaken sapa wong ing sujud nahwar rakaati hale padane nahwar ruku hale madane ruku alladzi kang qoblau kang tetep ing dalam sadurunge alladzi ngeten. Jadi cara salat gerhana niku wau niki ing dalam takribe niki kados ngoten niku wau. Kesimpulannya 2 rukuk, 2 berdiri ya. Terus sujudnya ya tetap 2. Jadi kesimpulan dari keterangan ini kalau dilihat dari kitab
ini, at-takbiratus syadidah ini, caranya sholat gerhana itu ada tiga macam. Jadi dari keterangan yang panjang tadi itu, ya, kalau disimpulkan, ya, itu cara sholat gerhana baik rembulan atau matahari itu ada tiga macam. Yang pertama, antusalla rak'ataini kasunnati subhi min ghairi takwilin. Yang pertama, sholat seperti sholat sunnah subuh, qobliyah itu, tanpa ada perpanjangan. Ya sholat biasa itu cuma niat sholat gerhana. Ngoten toh. Itu bisa dilakukan siapa saja. Sendiri jamaah monggo. Ya seperti itu. Makanya kula nate pengkali kula sampeyan iki. Kula tawaraken cara niki, ketiga cara niki teng jamaah. Sebab lek mboten padha nggih geseh niki. Harus sepakat. Monggo milih cara sing pundi niki. Napa sing pertama niki nggih kaya salat niku pun. Nggih. Nggih qobliyah ngoten niku qobliyah ba'diyah Allah cuma niatnya. Aku salat grahana rembulan. Makmum kalau makmum. Kalau imam ya imam pun. Yang dibaca nggih napa sing diwaca salat niku pun. 2 rakaat salam sampun. Niku minimal. Sama tingkatan sing ndek dhewe. Tapi juga mendapat kesunatan. Jamaah nggih sendirian monggo. Jadi tidak ada alasan orang tidak bisa. Gak bisa gak ngaji berarti. Ya seperti itu. Ya apa caranya jare rukuke loro, sujude loro. Ada mungkin sampean dengar juga ya. Salat itu jamaah boleh asalkan cocok runtutannya. Yang sehingga salat fardu tidak boleh salat dengan salat yang gerhana. Itu kalau memang salat gerhananya tidak melaksanakan yang paling rendah tadi itu. Kalau salatnya seperti tadi itu ya boleh karena runtutannya sama. Yang di depan imamnya salat gerhana, tapi cara yang paling mudah tadi itu ya sama. Kita berjamaah ke situ boleh salat fardu. Karena caranya gerakannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, asaniyatu antusalla rak'ataini min ghairi takwilin bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'atin fa yakunu fi kulli rak'atin qiyamani qira'atani wa ruku'ani wa tajibu qira'atul Fatihah fi kulli qiyamin. Cara yang kedua, salatnya 2 rakaat, bacaannya tetap seperti bacaan salat biasa itu, pendek-pendek. Tasbihnya ya 3 kali kalau 3 kali. Nggak baca tasbih pun juga nggak masalah. Sudah, cuma ditambah apa? Rakaat Allahu Akbar, setelah Fatihah ruku. Ya. Ruku yang dibaca apa? Ya doanya ruku itu. Setelah itu i'tidal. I'tidal ini baca apa? Apa sami Allah apa Allah? Itu khilaf. Ada yang mengatakan sami Allah, ada yang mengatakan Allah. Kemudian sendakep lagi, baca Fatihah lagi. Enggak usah panjang-panjang seperti salat biasa. Terusnya, ya apa? Dan seterusnya. Rakaat kedua seperti itu. Artinya apa? Cara yang kedua ini cuma penambahan 2 rukuk, 2 berdiri, 2 i'tidal. Rakaat pertama tambahi 2 i'tidal, 2 rukuk. Rakaat kedua tambahi 2 i'tidal, 2 rukuk. Bacaan tetap tidak ditambah. Itu cara yang nomor 2. Ya, sedang-sedang itu. Nggih, terus Allah dengan niat akbar, nggih. Baca Fatihah kalau kabiro monggo, yang utama Fatihah kan rukun. Pun. Setelah itu surat kalau memang monggo, terus rukuk Allahu Akbar. Bisa sami Allah, bisa Allah Akbar, sami Allah. Sendakep lagi, baca Fatihah lagi. Ya seperti tadi itu, rute. Sebenarnya ini cara yang kedua ya Fatihah lagi. Betul, Fatihah lagi. Berarti Fatihahnya 3 kali. 2 kali. Rakaat pertama kan ini Allahu Akbar, Fatihah, ruku, i'tidal. Nggih, baca Fatihah. Nggih, pun nggih. Pun baca Fatihah nggih. Terus ruku, setelah Fatihah ruku.
Loh, mulai sami Allahu liman hamidah terakhir itu Robbana. Bukan Fatihah malih, kan Fatihah malih Fatihah ketika. Jadi Fatihahnya 2 kali, berdirinya 2 kali. Kemudian sujud maklum 2 kali memang. Kemudian berdiri, rakaat kedua seperti itu. Yang dibaca, ya apa yang kita baca sholat biasa tanpa penambahan. Monggo. 7 kali tasbihnya monggo, 3 kali monggo. Ya enggak baca, ya mboten nopo. Udah, itu cara yang kedua. Makanya jangan sampai imamnya pakai yang pertama, yang di belakang pakai yang kedua. Lah ini harus ada itu. Iya, harus ada apa ya kesepakatan tadi itu. Makanya nggak sah kalau nggak ada situ nggak sah. Bisa-bisa ini mau nyelonong sini bingung. Ya. Nah nggak sama gerakannya sehingga nggak sama. Itu yang menjadi masalah. Kalau ini yang kedua. Yang ketiga, as-salisatu wahya al-akmal. Ini yang lebih sempurna. Wah ini. Ya apa? Antusalla rak'ataini kal kaifiyatis saniyah. Itu sholat 2 rakaat seperti cara yang kedua. Rukuknya 2 kali, berdirinya 2 kali. Walakin at-tatwil fil qiyamat wal qiraat. Tapi berdirinya, bacaannya, rukuknya, sujudnya diperpanjang. Jadi berdirinya diperpanjang. Seberapa ukurannya? Kalau yang menginginkan yang akmal, yang sempurna, berdiri pertama Fatihah, ya. Setelah itu baca surat Baqarah. Kalau saya lihat ayatnya itu 286 ayat. Monggo kersa niki. Kula kan milih. Jadi surat Baqarah atau apa? Seukuran surat Baqarah. Surat yang lain pokok seukuran surat Baqarah. Berdiri pertama, Allahu Akbar, baca Fatihah, terus surat Baqarah. Terus kemudian rukuk, i'tidal, berdiri kedua. Al-qiyamu tsani min rakaatil ula. Jadi berdiri yang kedua di rakaat pertama. Surat Ali Imran. Iya, betul. Jadi baca surat lagi surat Ali Imran. Bagi memberikan kulhu. Atau sepadan dengan itu. Ayatnya 200 ayat. Jadi yang pertama 286 ayat, yang kedua 200 ayat. Keringgingan. Al-qiyamul ula minar rakaatis tsaniyah. Bangun dari sujud untuk menuju rakaat kedua. Kan baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat. Yang dibaca An-Nisa. Ya urutannya An-Nisa. Atau yang sepadan dengan An-Nisa. Berapa? 176 ayat. Berdiri di rakaat kedua, berdiri yang kedua di rakaat kedua. Yang dibaca surat Al-Maidah. 120 ayat. Ini. Itu masih baru bacaan suratnya. Itu berdirinya di perkiraan seperti itu. Terus apa? Rukuknya ya, dan sujudnya, rukuk dan sujudnya diperpanjang juga. Berapa bacaan tasbihnya? Ar-rukul awal minar rakaatil ula, rukuk pertama dari rakaat pertama itu. Ya. Biqadri mi'ati ayatin min suratul Baqarah. Ukuran surat Baqarah 100 ayat. Tasbih yang dibaca sampai 100 ayat. Berapa menit? Di monggo di itu. Ya. Rasanya kok lungu persen aja. Untuk rukuk yang kedua dari rakaat yang pertama 80 ayat dari surat Baqarah, perkiraan seperti itu. 100 ayat dari surat Al-Baqarah tasbihnya.
Terus rukuk yang kedua di rakaat pertama itu yang dibaca tasbih, cuma ukurannya 80 ayat surat Al-Baqarah. Betul. 80 ayat. Untuk rukuk yang kedua, rukuk rakaat kedua yang pertama, rukuk pertama rakaat kedua setelah dari sujud berdiri, kemudian rukuknya yang kedua itu yang pertama. 70 ayat dari surat Al-Baqarah, perkiraannya tasbihnya seperti itu. Untuk yang keempat, rukuk yang terakhir, ya, rakaat yang terakhir, ya, itu 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Itu rukuk dan sujudnya. Seperti itu. Nah, kalau tadi itu diterangkan di sini, ya. Ruku'ani yutilu tasbiha fihima duna sujudi, tidak di dalam sujud. Fala yutawiluhu, maka tidak disunatkan untuk memperpanjang. Wada ahadul wajah ini. Jadi menurut salah satu dari dua pendapat, sujud tidak perlu diperpanjang seperti hanya ruku'. Cuma ini do'if, katanya sarannya kitab takrib. Do'ifun. Bagaimana yang tidak do'if? Lakinis sohiha annahu yutawilhu mu'tamad. Jadi menurut pendapat yang mu'tamad, yang kuat, tetap dipanjangkan seperti hanya rukuk tadi itu. Seukuran surat-surat tadi itu. Jadi itu caranya sholat gerhana baik matahari atau rembulan. Jadi kalau ada gerhana matahari atau rembulan, kita tidak keluar ke musola atau ke tempat sholat lah katakanlah, ya kita sholat sendiri bisa. Itu seperti tadi itu, minimal kita mengambil yang paling rendah tadi itu 2 rakaat niatnya daripada kita nabu-nabu tadi itu. Fatihah yang kedua di Fatihah yang kedua itu termasuk rukun. Jadi nambahnya tadi kan rukun. Loh, ini yang tidak boleh kita itu sholat fardu berjamaah pada sholat gerhana yang melakukan cara yang kedua atau ketiga tadi itu, karena gerakannya nggak sama. Kita sholat fardu berjamaah pada sholat gerhana yang cara yang kedua, cara yang ketiga, maka nggak boleh kita berjamaah kepada itu. Karena apa? Gerakannya nggak sama. Bila kita sholat fardu setelah rukuk ya tidak, kemudian sujud, lah ini masih ada tambahan lagi. Loh, ini yang nggak boleh. Lah makanya secara umum kalau bisa jadi keterangan para yang menerangkan itu ya seperti itu. Padahal iya memang betul seperti itu. Tapi kan ada 3 cara. Kalau yang dilakukan dalam sholat gerhana itu cara yang pertama tadi seperti sholat qobliyah ba'diyah itu 2 rakaat tanpa ada penambahan rukuk dan berdiri, ya boleh-boleh saja karena gerakannya sama, jadi runtutannya sama. Yang nggak boleh itu kalau runtutannya nggak sama, sholat fardu berjamaah sholat gerhana yang melakukan cara yang kedua tadi. Nggih. Nggih. Misalnya kan kebiasaan sholat itu habis hotel ya. Nggih. Ternyata imam itu 2 kali berdiri. Kadang-kadang kan akhirnya si makmum ya mboten paham. Di sini sujud di sini. Ataupun mungkin dengan kasus yang lain, misalnya waktu sujud, waktu imam itu mau Fatihah. Sujud anu ya, Quran sing wonten sujud tilawah anu ya. Itu kan ora langsung sujud anu. Intine ngeten iki. Moro makmum niku kebablas. Dikira sujud, tibake berdiri lagi ya. Wah. Ini pripun? Makmum itu kedam balik. Kenapa ngerantos? Harus mengikuti imam. Enggak. Yang diutamakan ikut imam, walaupun sudah sujud, karena ikut kepada imam. Kalau nggak ikut kita nggak sama nanti gerakannya. Harus ikut kepada imam. Itu.
benten lah piyambakan. Oh, nggih. Nggih, mboten asal bali lek ngoten. Dadi nggih. Adaan. Nggih. Ora nggih, apa namanya waktu misalnya niate karepe apa iktidal 2 kali. Tapi kalau banteran nggih. 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 Makane nggih. Jadi niki harus ada napa nggih? Niku wau kesepakatan. Nggih, kesepakatan. Biar tidak nggih niku wau. Nggih, makane yen napa nggih? Ana ngarepe repot nggih. Lek nun saya lek napa moro-moro nggih kok salat ngoten mawon nggih. Monggo nggih salat graono nggih. Makmum ya apa nggih? Biasanya salat graono ku adike loro. Moro-moro salat mek 2 rakaat seperti itu. Kan nggih ya napa nggih? Bingung malih. Nggih diterangaken. Niki enten ngeten nggih. Kula jangkep nyenan niku. Kula terangkan ping kalih mangkul niku. Kula nggih mboten jadi nggih mboten napa nggih. Kula malih ketodhong niku napa? Malih ketodhong jenengan penasihate jare ngeten. Malih terpaksa. Iki mangke tasih wonten napa mboten? Nggih. Keterangan harus jamaah terus karyawan. Nggih. Ngeten. Lek niki napa niki? Gerhana nggih. Nggih. Wonten. Nggih. Bedas nggih. Dadi niku kaifiyahe. Dados carane niku dados sing kula waswa nika digamblangaken mriki. Niki gamblang niki. Niku sujud 2 kali ngadeg malih ngaten. Dadi ringkese kula baleni malih dadi cara salat gerhana baik matahari atau rembulan itu yaitu 3 cara. Yang pertama 2 rakaat seperti sholat-sholat sunnah biasa. Yang dibaca ya seperti biasa itu. Cuma niatnya saja yang beda. Karena memang beda kasusnya. Ya. Untuk yang kedua sholatnya 2 rakaat cuma rakaat pertama ditambah 2 rukuk, 2 iktidal, 2 bacaan Fatihah. Rakaat kedua juga seperti itu. Tanpa memperpanjang. Imam bacanya dikeraskan. Mangke nggih wonten terusane. Wonten. Untuk cara yang ketiga niki sing maksimal utawa sing langkung sempurna. Napa niku? Salat 2 rakaat ditambah 2 rukuk, 2 iktidal, bacaan 2 Fatihah, cuma surahnya bukan pakai kulhu. Bukan apalagi inna a'tayna. Tapi nggih niku wau surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah itu ukurannya walaupun tidak surat itu. Ya. Terus tasbih, rukuk dan sujudnya juga diperpanjang juga seukuran 100 ayat, 80 ayat, 70 ayat, 50 ayat. Ya agak lama sedikit. Itu harus ada tadi itu kesepakatan dulu. Lek moro-moro dipraktekkan, moro melok umumi salat graon niku ngene wis. Bingung sing melok iki. Wong gak ono sing nun sewu mboten ngerti kabeh. Or, ya napa niki milih sing pundi? Sing sedang-sedang mau Ustaz ngeten. Sing kedua niki akhire. Nggih. Sing kedua niki dados nggih baca surah biasa, nggih. Rukuke cuma ditambah. Rukuke tambah cuma bacaan Fatihah, surahnya surat yang kita baca kalau sholat fardu itu, entah itu Qul ya ayyuhal kafirun atau yang bagaimana. Itu seperti itu. Suping yang kedua ya nggak masalah. Ya ada. Terus rakaat yang kedua iktidal 2 kali ya nggak masalah. Suping. Nggih, suping niku. Nggih. Maksudnya kan Al-Fatihah di iktidal yang kedua di rukuk yang pertama itu kan juga rukun apa? Nggih. Ini boten batalaken boten. Nggih. Beda kalau di berdiri yang pertama Fatihahnya lupa itu yang membatalkan. Nggih. Wa yaktubu lan maca khutbah sapa imam ba'dahuma ing dalem sause salat 2 rakaat. Salat grahana srengenge lan rembulan ai salat
salatil khusufi tegese salat grawana srengenge wal khusufi lan salat grawana rembulan khutbataini kelawan khutbah loro khutbatail jum'ati kaya khutbah loro ni Jumat fil arkani ing dalam pira-pira rukune was syuruti lan pira-pira syarate. Setelah sholat sunnah bagi khotib atau imam khutbah 2 kali seperti khutbah Jum'ah. Ya 2 kali seperti khutbah Jum'ah dalam rukun dan syaratnya. Syaratnya ya harus suci dan lain sebagainya. Rukunnya ya harus hamdalah dan seterusnya. Seperti itu. Seandainya khutbahnya enggak cacat atau bagaimana, itu khutbahnya juga sunnah. Seperti hari raya itu sunnah. Ya. Tanpa khutbah pun enggak masalah, sudah berhasil. Ya. Sudah berhasil. Di wa takhtassul khutbatu biman yusalli jama'atan nadzukur. Jadi khutbah itu disunnahkan bagi orang yang sholat berjamaah tapi orang laki-laki. Fala khutbata lil munfarid, sendiri tidak sunat khutbah. Lan malih sinten sing dikhutbahi. Wala li jama'atin nisa, untuk jamaah perempuan tidak sunat khutbah. Tapi kalau ada yang berdiri memberi mauidhah, fala ba'sa bihi, enggak apa-apa, boten apa-apa. Jadi lek nggih, boten nggih. Iku khutbahnya sholatul kusuf atau gerhana matahari dan gerhana rembulan. 2 khutbah seperti khutbah Jumat dalam rukun dan syaratnya. Terus apa yang dibahas di dalam khutbah itu? Wa yukhisu lan nganjurono sapa se khatib anna saing manungsa fil khutbataini ing dalam khutbah loro alat taubati ing atase taubat. Sebaiknya jadi isinya khutbah itu sebaiknya khatib menganjurkan untuk bertobat minadzunubi, dari beberapa dosa, wa ala fil khairi, kan ing atase nglakoni kebagusan. Hendaknya disarankan untuk bertaubat dan melakukan kebaikan min sedekatin, seperti sedekah, wa idkin, dan memerdekakan budak. Wa nahwi dzalika, lan sepadane mengkono-mengkono kabeh. Jadi dianjurkan, khatib menganjurkan para hadirin untuk melakukan taubatan nasuha, taubat dari segala dosa, terus melakukan kebaikan, sedekah dan lain sebagainya, ya. Seperti puasa, ya, dan seterusnya. Wa yusirru lan ngelono sapa wong bil qiraati kelawan bacaan fi kusufi syamsi ing dalem grawana srengenge. Wajharulan banget no sapa si khatib to wong bil qiraati kelawan bacaan fi khusufil qamari ing dalem salat gerhana rembulan. Jika gerhananya itu gerhana matahari, maka bacaannya diperlankan, tidak dibangetkan. Nggih, pokok gerhana matahari kan waktunya siang. Jika gerhana rembulan, maka sunnah dikeraskan. Itu. Walaupun berjamaah. Ya. Apalagi sholat gerhana matahari. Kalau tidak terjadi musyawarah dulu, nanti nggak connect dengan yang imamnya. Kan nggak ada suara ini, moro-moro imamnya. Lah ini, buri gak ngerti jogok kan imamnya. Kak ngomong wis mah. Harus lumayan bener ngoten nggih. Belum ngoten. Ini dalam sholat jahriyah pun atau dalam sholat gerhana rembulan pun ini masih juga nanti kalau tidak dikomunikasikan nanti terjadi salah paham Mas Yan. Walaupun sudah dikeraskan suaranya. Iki apa marono tidak, apalagi bangun dari rukuk yang pertama itu bisa sami Allah, bisa Allah Akbar.
Kalau sama Allah kan koyok-koyok kan maunya terus sujud. Itu masalahnya. Wa tafutu lan dadi entek pot apa salatu kusufi syamsi. Salat grana srengenge bil injila iklawan pole. Jadi kalau sudah pole lagi sudah habis. Pole bagaimana? Di tengah di sarahnya diterangkan aib lijami ikorsiha yakinan. Yakin sudah pole semua gitu loh. Ya. Kalau masih sebagian sih boleh. Falawin jala ba'duha wa baqiya ba'duhal akharu lam tafut fatusalla kama law kusifa dzalikal ba'du ibtidaan law kasafal ba'du ibtidaan. Jadi kalau yang apa boleh tadi yang sudah boleh itu sudah bukan wudu ya. Kalau sudah kembali lagi tapi sebagian ya itu masih ada waktunya sholat grahono itu tadi. Jadi yang dimaksud sudah habis waktunya itu kalau sudah habis sempurna semua ya. Berarti misalnya sholat grahono Nggih. atau sholat maghrib masih sama yang sholat grahono 2 rakaat aja jamaah gitu. Nggih, mboten masalah. Mboten masalah. Nggih. Jadi kita melakukan kesunahan, sudah mendapat kesunahan walaupun minimal. Ya. Malah yutraku kullu la yutraku kullu. Apa yang bisa la yutraku. Apa yang tidak bisa kita capai kesemuanya, jangan sampai kita hilangkan semuanya. Titik-titik pokok oleh. Lah iso ya akeh-akeh aja pokok. Karena saya pernah dengar juga Nggih. belum sembarangan sholat grahono ini ya harus jamaah nanti harus tata caranya harus kurbannya dan sebagainya. Kalau mau sholat ternyata kan ada 3. Nggih, ngeten nggih. Terus istilah di Basu Masail ini enten istilah fathul lesan, enten fathul kitab. Fathul lesan itu cuma buka lesan tok. Ya ini wow ngomong ngoten. Tapi fathul kitab fakta di dalam kitab nih. Fathul kitab yang kita ngoten. Nggih, niku manfaate. Dadi jare niku ngene, ternyata nggih niku. Nggih, faktanya ngoten niku. Ternyata apa yang kita dengar itu ya banyak benarnya, ya ada kadang salahnya ada. Kan ada yang mengatakan harus ada khutbahnya, Nggih. harus ada. Nggih. Ternyata kan Nggih. khutbah itu Sunnah nggih. termasuk sholat itu tuh khutbahnya kan juga Sunnah nggih. Sunanu langsung disolawati buyar nggih sama. Mbok nggih, tapi pun dilakoni. Mungkin ben riya ngoten terus niki. Niki nggih. Lek khutbah pancen kedua niku, lek napa Jumat pancene itu menjadi niku, keharusan. Nggih rangkaian nggih. Jadi niki mboten. Nggih. Mboten. Nggih. Sampun nggih. Wa tafutu lan dadi pot apa salatu khusufil qamari. Salat grana rembulan. Bil injila iklawan pole. Jadi wae bulan disami. Jadi kalau sudah kembali semula semuanya. Wa tulu isyamsi lan metune srengenge. Wa tulu isyamsi lan metune srengenge. Jadi kalau gerhana itu rembulan, ya, maka waktunya habis kalau sudah kembali semula atau belum kembali semula tapi matahari sudah keluar. Berarti gerhananya setelah subuh ini. Ya. Enten tak gerhana setelah subuh. Enten tak ya.
Lah benar ngeten ya. Jadi dengan keluarnya matahari habis sudah waktunya sholat gerhana rembulan. Walaupun tidak sempurna keluarnya matahari, artinya masih sebagian yang terbit. Itu sudah habis waktunya sholat khusuf. Ya. Nggih. Waktune nggih. Ngoten. Dengan habisnya waktu sholat subuh maka habis juga fajar sotik, fajar nggih, mulainya. Lek mulai ini sholat subuh fajar sotik. Lek telas nggih keluarnya matahari. La bitulu il fajri ora kelawan metune fajar. Wala bigurubihi lan ora kelawan surufe fajar khosifan hale grono pala tafutu mongko spot apa salat. Jadi gerhana rembulan tidak habis waktunya dengan keluarnya fajar sotik atau hilangnya mega. Ada waktu semalam ada mega. Sedangkan gerhananya masih berlangsung. Tapi kalau sudah matahari terbit, gerhananya masih berlangsung, sudah habis waktunya sholat. Jika gerhana matahari. Nggih, gerhana matahari nggih siang. Nggih. Lek gerhana rembulan siang nggih. Mboten ketinggal jenenge. Kala kali sinare matahari. Niki wonten kesempurnaan. Lawi jatama alaihi kusufun wa janazatun. Kalau ada dua penyebab, ada gerhana juga ada jenazah, mana yang didahulukan? Kudimat til jenazah yang didahulukan, karena itu harus dang jenazahnya. Wa kadza law ijtama alaihi idun wa janazatun. Id dan jenazah, ya jenazah. Atau gerhana dan fardu, maka yang dilakukan jangan gerhananya, fardunya dulu. Kapan kita harus mendahulukan gerhananya dulu, fardunya dulu? Indoko waktu, kalau memang waktunya salat fardunya sudah sempit, mepet. Wa illa, kalau memang masih luas, kudimal kusuf, yang dilakukan gerhananya. Boleh, nggih. Jadi kalau memang sudah mepet waktunya itu, ya salat gerhana itu memang akan hukumnya sunnah. Sedangkan fardunya itu ya fardu, ya. Daripada kita kehilangan fardunya, ya mending membuang itu. Ya, kalau kita mengutamakan sholat gerhananya sementara sholat fardunya habis waktunya, ya katanya orang Jawa, golek upo buang tumpeng, ngoten. Nggih. Tumpengnya dibuang golek upo, nggih. Jumat, nggih. Lho nggih. Mesisan niki nggih ngoten. Mesisan niki. Lho tak lek sing kedua kan suka-suka, nggih. Tidak harus syarat ada 40 orang dan sebagainya. Sing hajat wangsul nggih, wangsul nggih. Tapi kalau Jumatan nggih harus memenuhi syarat rukunnya Jumatan nika, nggih. Ngoten. Faslun utawi kiku fasal fi ahkami sholatil istisqa ing dalam pira-pira hukumi salat istisqa. Ai
bisuk ya tegese njaluk siraman minallahi ta'ala saking Allah ta'ala. Wa sholatul istisqa utawi salat istisqa iku masnunatun den sunnataken muakkad nggih. Jadi pasal selanjutnya ini menerangkan sholat istisqa, artinya sholat minta siraman dari Allah. Sholat istisqa itu sunnah muakkadah juga bagi siapa limukimin kadhe wong kang mukim wa musafirin lan wong kang lunga indal hajati ing dalam nalikane butuh atau hajat, mining kita iwaisin saking kepegote udan, terputusnya hujan, au aini ma'in utawa sumberane banyu, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono-mengkono ing kita iwaisin au aini ma'in. Jadi salat istisqa minta siraman itu disunatkan ketika ada hajat, baik bagi yang mukim atau yang musafir. Itu sunnah muakkad. Hajat apa? Contohnya seperti terputusnya hujan, gak hujan lama, sumberan mati semua. Itu sunat kita sholat istisqa. Cuma begini, kalau di sini kesimpulannya istisqa begini. Istisqa itu ada 3 tingkatan. Minta siraman itu ada 3 tingkatan, tidak harus sholat. Apa itu? Adnaha, paling bawah, paling ndek dewe, ad-doa lil istisqa, minta doa saja, nggak ada sholat. Ya setelah sholat fardu kita doa, jauh minta hujan, minta sumbernya lancar dan sebagainya. Mutlaqan khalfas sholawat. Jadi setelah sholat itu kita minta, itu istisqa juga, minta siraman. Atau di dalam kunut nazila, bisa kunut nazila, karena ada paceklik hujan, kemarau panjang sehingga tanaman mati semua, sumber kering. Baik itu paling tingkatan bawah cara kita istisqa berdoa. 1. Nomor 2, ausatuha, tengah-tengah ini, seperti tadi itu. Tapi ini bukan sholat tapi ini. Yang kedua, ad-doa lil istisqa, doa minta siraman fi khutbatil Jum'ah. Dilakukan di khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'at itu diisi dengan doanya, doa istisqa. Jadi itu tengah-tengah. Tidak melakukan sholat, tapi itu tengah-tengah. Kalau toh masih pancat, double berarti kemaraunya. Akmaluha al-istiqa bisolah. Jadi minta hujan dengan sholat tadi itu. Jadi sholat, puasa, tobat, terus keluar tidak melakukan kezaliman seperti yang akan datang nanti diterangkan. Jadi itu. Jadi istisqa minta hujan, minta siraman itu ada 3 cara. 1, minimal doa. Melalui doa setelah sholat fardu maktubah. Kalau toh masih belum, lewat mimbar Jum'ah. Belum, ya imam nanti yang menggerakkan masanya untuk sholat istisqa. Mboten, mungkin istisqa niki. Istisqa sing ngetokaken hayawan ditokno kabeh niku mboten. Sebab niku ngeten niku nggih. Dados ngeten nggih. Sebab niku mangke enten ngeten, dawuhe Kanjeng Nabi laula bahaimun rutta, seandainya tidak ada binatang yang makan mangon itu nggih. Terus wasyuyukhun rukka, tidak ada orang-orang yang ahli ibadah ruku. Wa atfalun rudda, tidak ada anak kecil-kecil yang nyusu. Seandainya di dunia ini caranya Nabi gak hewan-hewan sing nggih ngoten niku, tumbuh-tumbuhan kan gak ngoten nggih itu. Terus tidak ada orang yang ahli ibadah malam sholat dan sebagainya, itu tidak. Orang tidur kabeh sudah nggak mau itu.
Terus anak-anak kecil nggak ada yang nyusu, nggak mau nyusu, susunya sapi kabeh. Iya apa? La subba alaikumul azab sobban. Maka Allah akan menggelontorkan azab dengan sedasar-dasarnya. Saking sejakaken niku sian. Mergane wedhus-wedhus ditokno iki lho Gusti, luwe niki, ngoten lho cek diudani. Ngoten. Mergane arek cilik nggih dijak ngoten. Didudunno niki Gusti, ajane Gusti Allah nggih semerap. Nggih. Niki. Unjuk rasa nggih bener. Unjuk rasa, ngejak kabeh unjuk rasa. Cari wedhus gak karo karepe opo iki karepe. Nggih mangke niku wonten nggih. Ya. Jadi laula suyukhun lil ilahi rukka wa sobiyatun minal yatama ruddo. Lagi syaire ngoten. Seandainya tidak ada orang-orang tua kepada yang rukuk kepada Allah dan tidak ada anak-anak yatim yang nyusu, ya. Terus tidak ada hewan-hewan yang apa itu? Mangon gitu. Mangon apa-apa. Sobba alaikumul azab al-auja. Maka Allah akan menurunkan azab yang menyakitkan. Dan mungkin melacak nih. Nggih. Pertama, apakah harus jamaah? Sing? Pertama ini pertanyaannya apakah harus jamaah? Napa niku? Sholat istisqa. Nggih. Yang kedua, istisqa itu kan memang artinya minta hujan. Nggih. Ataukah suatu saat ada cobaan terlalu tinggi hujan, kita minta berhenti hujan, Banjir. Nggih. apakah juga bisa dinamakan istisqa? Sama nggih. Napa harus jamaah? Jadi caranya niku ka sholatil Id, seperti sholat hari raya. Apa itu? Fayusannu fiha ma yusannu fi sholatil Id. Maka disunatkan apa yang disunatkan di sholat hari raya itu. Ya sholat sunat jamaah, sholat berjamaah, takbirnya rakaat pertama 7 kali sunat. Prakteknya sholatnya seperti sholat Id, sendirian monggo, berjamaah monggo. Oke. Terus apa? Oh, gini. Apakah itu kan istisqa karena kering, nggih? Nopo niku seandainya itu hujannya terlalu napa nggih, rendenge balak-balik nggih. Enggak teratur ya, enggak teratur. Nopo disunatkan untuk menahan nggih. Nopo istisqa juga. Iki sing dereng iki. Sing dereng kula patosi niku nggih. Napa sing wau lil hajjah nggih, lil hajjah nggih kula patosi nggih. Jadi indal hajati, pun kula patosi indal hajati. Niki sini niku istisqa niku minta dinur nggih. Jadi indal hajati, hajat yang mriki wau berkurangnya air hujan, mengeringnya mata air. Terus atau semacam itu apa itu? Seperti air yang asalnya tawar menjadi tidak tawar lagi. Dan nggih. Terus sedikitnya air yang asalnya melimpah kemudian sedikit. Wa tawaqqufun nail fi ayyami ziyadatihi. Terus air bengawan waktunya mestinya ini pasang, kok sekarang surut terus. Itu seperti itu. Kalau banjir, wadah ini kisah dereng. Nggih bener kula patos niku. Bener nggih. Niku nggih masalah niku nggih. Napa istisqa
istisqa niku istilah minta penambahan siraman. Niku kan mboten nggih yang menyusut ditambah. Lah ini kelebihan. Napa? Nggih, lah ngene niku. Napa lek istisqa nggih ya napa? Mboten colek molo fatul lesan niku. Nggih. Jadi kelebihan air jadi sehingga banjir terus-terusan ya. Nggih masuk tafil baru. Nggih. Lek dijenengi istisqa nggih salah. Wong istisqa minta hujan, minta ditambah. Artosip ya mbok pripun sih? Napa? Minta siraman. Nggih. Istisqa niku minta siraman. Arti siraman itu mutlak. Asalnya bengawannya memang waktunya pasang, waktunya kata kok mboten. Itu minta ditambahi ngoten kene. Lho yang meluap seperti terjadi rob dan sebagainya. Napa sakit istisqa niki lak malah tambah bedhe niki. Nggih. Tapi nggih mboten saged ngoten nggih. Tetep mangke niki kula insyaallah kula batasi. Kemudian dados wau nika salatul istisqa niku caranya ada tiga tingkatan. Nah, tolak busuk ya, minta siraman itu ada tingkat. 1, cuma doa setelah sholat fardu. 2, doa ketika di mimbar-mimbar sholat Jum'ah. Yang ketiga, yang paling sempurna yaitu minta siraman melalui sholat istisqa. Wa tu'adulan dan balani apa salatul istisqa salat istisqa sanian hale kang kaping 3 aksar lan hale lu akeh min dalika saking mengkono-mengkono sanian in lam yusqau lamun ora den paringi udan sapa sinas hatta yaskiyahum sehingga nyiram hum ing kaum utawa nas sapa Allah Gusti Allah. Salat istisqa bisa diulang beberapa kali menurut kebutuhan. Kalau memang masih belum dikasih hujan, artinya permintaan minta siramannya belum terkabul, airnya belum melimpah, artinya mata air masih kering, hujan masih belum kunjung tiba, terus sungai-sungai masih debit airnya berkurang, ya itu bisa diulang berkali-kali tanpa batas. Mriki ayat takarrai bil kaifiyatil atiyati. Carane ngen. Fayamuru mongko mrentau hum ing kaum natban kelan sunat sopal imam wa nahwuhu lan sepadan imam bit taubati kelawan tobat. Jadi pemimpin ya. Kalau di desa nggih pemimpin desa. Ya. Jadi dianjurkan untuk memerintah rakyatnya disuruh tobat. Wa yalzamu lan wajib hum ing kaum apa imtithalu awam amrihi nurut perintah imam. Kalau sudah imam itu perintah, sepanjang perintah itu tidak melanggar syariat, wajib untuk dilakukan. Dikon tobat ya tobat, sing gak tobat dosa. Nggih. Wong iki keadaane darurat kok ngene gak belum tobat. Kama kaya keterangan aftakang fatwa biklan Mas subhanahu wa ta'ala. Wa taubatu utai tobat minadz dzambi sangking dosa iku wajib. Amaro perintah sapa imam biya kelawan tobat aula utawa ora. Tobat dari segala dosa itu hukumnya wajib. Diperintah imam atau tidak wajib. Cuma kalau sudah ada penekanan imam, maka ini kok hilang. Maka bertambah wajib. Salawis wajib ditekan oleh imam. Bukan hanya sholat tok. Ini
Aifa amrul imam biha, perintahnya imam untuk bertobat tadi itu takkidun, mengokohkan, jadi tambah kokoh kewajibannya, ya. Li annal wajib yata'akkadu bi amrihi. Ya. Jadi para pemimpin disunatkan untuk memerintah rakyatnya bertobat. Wasodaqatu, lan sodako, wal khuruju lan metu minal madzalimi saking pira-pira kedzaliman lil ibadi kate pira-pira kawula. Wa masolihatul wa musolahatil a'da bitaubati wasodaqati wal khuruji minal madzalimi wa musolahatil a'da, lan bagusi pira-pira mungsuh, wasiyami salasati ayamin, lan poso telu pira-pira dina qabla mi'adil khuruji, ing dalem sadurunge waktune metu, fayakunu mongko ana pese poso biklan mi'adul khurud iku arba'atu ayamin, papat pira-pira dina. Jadi imam kalau sudah apa nggih, air hujan berkurang, terus mata air sudah kering, artinya sudah kekurangan air, sunnah imam memerintah rakyatnya satu untuk bertobat, ya, sedekah, keluar dari kezaliman, ya, memperbaiki, berbuat baik sama yang kita musuhi, ya. Terus puasa 3 hari sebelum hari H untuk sholat. Jadi katakanlah sholatnya itu hari Selasa, ya 3 hari sebelumnya kita sudah berpuasa. Nggih, sholat istisqa nggih. Jadi kita tentukan harinya kapan, ya. Betul. Jadi mulai 3 hari sebelumnya kita sudah harus puasa. Terus puasanya berapa hari? Fayakunu bihi arba'atayam. Jadi puasanya 4 hari dengan waktu keluarnya. Jadi keluar ke tempat musola itu dalam keadaan puasa. Waktu mau menuju sholat. Iya, jadi waktu hari hanya itu berpuasa masihan. Berarti 4 hari dari itu. Jadi 3 hari sebelumnya sudah berpuasa, hari hanya itu waktu dalam keadaan puasa, artinya 4 hari. Jadi itu. Istisqa. Dalam keadaan puasa. Doanya orang berpuasa. Okay. Kalau itu sudah perintah imam, tadi itu fatajibu sodako, sodakonya menjadi wajib. Terus keluar dari kezaliman wajib. Musolahatul a'da wajib, harus memperbaiki sama barangkali punya musuh, ya. Terus punya puasa 3 hari berturut-turut, ya. Jadi kesunahan itu semuanya wajib. Betul. Nggih. Sama sih dimaksud imam itu sih. Yang tidak akan kemarau. Nggih, anten dikatane. Kalau di desa nggih napa nggih? Niku Umarul Balad, Umarul Korea, nggih setingkat kepala desa. Kalau satu kecamatan ya kan ada tingkatannya ngaten. Kalau menyeluruh ya ada dari presiden langsung. Napa niku? Yang ini? Napa nggih? Nggih kok dikenken niku napa niku? Nggih ada perintah. Itu. Niki berarti ini wajib. Nggih, sampai sedaya. Berarti ini massal, berarti ini. Tidak per daerah. Jadi se-Indonesia sudah seperti itu, ya. Definisi taubat itu napa? Iya kan? Apa cukup istighfar? Apakah cukup? Terus taubat niku kan berhubung dosa itu ada 2. Dosa ada yang dosa memang hakul adam, ada dosa hakullah. Jadi kalau hakullah
tobatnya berhenti dari apa yang dilakukan itu, kemaksiatan itu. Terus getun, tidak akan berulang lagi, berjanji berulang lagi, memperbanyak istighfar, itu namanya tobat. Betul, mboten kudu nang masjid tok asal ana omah tok mari melok ya nggih ngoten monggo. Walaupun enggak begitu, tapi kalau sudah seperti itu, melepaskan apa yang kemaksiatan yang dilakukan, sudah berjanji tidak akan berulang lagi, terus apa? Getun itu apa? Getun nggih. Getun istighfar. Itu kalau kata Allah. Lek sesama anak Adam nggih urusane dhewe, minta mohon maaf. Kalau memang ada barang yang diambil dia harus dikembalikan, ya. Mohon maaf 1000 kali kayak barangnya masih digegem ya enggak ada itu. Makanya sampai ada istilah hakullah mabniun alal musamaha wa hakul adam mabniun alal musaha. Jadi hakullah itu didirikan di atas kemudahan, gampang. Masih bebas nggih kepada siapapun. Itu nggih sedekah niku enten sedekah tatawu, enten sedekah sedekah wajib niku wajib sedekah nggih mboten enten amrun kharid. Amrun kharid niku asale sedekah niku anjene sunah, sedekah tatawu niku. Cuma ana perintah imam kan malih wajib. Tapi lek zakat iki sedekatul wajib. Itu memang dari aslinya memang wajib. Itu ada ketentuan, harus ada mustahiknya ditentukan. Kalau sedekah tatawu seperti ini ya enggak, siapa saja, baik itu berupa apa saja, monggo. Karena sedekah tatawu wajibnya itu karena ada perintah dari imam itu. Nggih, istisqa tayamum bareng ngoten niku mbuh-mbuh mboten sampai tayamum, mbuh-mbuh mboten sampai istisqa, nggih. Nek sampai istisqa niku nggih. Nggih, ya napa nggih? Nggih, jangan. Nggih, terus jenengan napa mboten sampai istisqa utawa kakean banyu, ya nah. Niki kelebihan nggih mboten neco, kurang nggih mboten neco. Wis, nggih wae butuh banyu nggih mboten banyu. Tapi lagi mriki nggih terus kula nggih biasa ya. Nggih. Tapi lek lintune niku kan pada waktu kemarau nggih sampai teng niku nggih kekeringan niku lha niku nggih repot ya. Enten sing njaluk udan, enten njaluk terang nggih. Kuat-kuatan niki. Kuat-kuatan nggih. Lah wong sak karepe dhewe, ya to Pak awake butuh udan ya njaluk udan, awake butuh mantu ya njaluk terang. Omaro, nggih. Jadi nggak bisa kita mau inisiatif sendiri karena wis wayang tadi itu tidak ada kesunahan. Nggih. Oh niku anu nggih. Jenengan takon anu wae nggih. Napa niku? Carane wae nggih. Sunatna niku oh nggih. Jadi nggih. Khurrin wa raqiqin balighin wa wiri wa dzakarin wa unsa wa jama'atin wa furada. Nggih. Ijen nggih berjamaah nggih dan seterusnya. Nggih, kata salat Id nggih. Tapi intinya nunggu. Nggih. Kalau tanpa ada perintah umaro. Lah kita cukup doa. Nggih. Doa niku. Oh iki rupane kok cek angel iki. Ya, kita inisiatif doa. Doa sendiri. Yang lain. Nggih. Kakean. Nggih. Ya niku wau njaluk udan utawa njauh gak diudani. Masih boten diruni udan. Iki minta terang, paling mantu. Nggih. Wae elep kan banyu ya minta hujan. Pepet lek mantu pinggir sawah wong iku re. Nggih kuat-kuatan. Intinya kesunahan itu harus Nggih. Perkara doa ya monggo. Nggih.
Ini sing dimaksud salat istisqa iki lek napa niku thalabus ruqyah melalui doa wae niku kan bisa individu nggih. Ngoten. Summa yakhruju bihim wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarruq lana ba'di tafarruq ma'sum wa tij'al fina wa la ma'ana wa la minna syamila wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wa Fatihah.